Kali ini saya akan mulai meramalkan untuk siklus kehidupan orang yang bersio ya. Jadi 12 show ini untuk masuk di bulan Januari di tahun 2023. Kali ini kita akan mengambil untuk urutan yang pertama adalah orang yang bersio kerbau ya. Siklus kehidupan dan mengenai asmara percintaan. Kita akan mengambil hasil ramalan untuk yang pertama yaitu orang yang bersio kerbau ya. Di sini kita akan mulai meramal dengan durasi hasil ramalan yang cukup panjang sekali ya. Jadi ada beberapa teman-teman yang merasa keberatan kenapa hasil ramalannya kok makin pendek ya, sehingga tidak ada sesuatu hal yang menarik di hasil ramalan video YouTube Evan Jaya. Nah, kali ini untuk teman-teman kita akan masuk ke tahun 2023, kita akan mulai meramal dengan lebih panjang lagi dengan durasi waktu supaya kamu bisa lebih puas untuk hasil ramalan yang akan saya bacakan ya. Kita akan mulai dengan untuk kamu orang yang bersio kerbau ya. Pertama kita akan melihat dulu untuk kamu orang bersio kerbau, emosional yang akan dihadapi di bulan Januari tahun 2023. Di sini ada mengenai tentang words and battles, scribe or writer ya. Nah, kita akan melihat untuk kamu orang yang bersio kerbau, ini yang saya lihat di sini kamu lebih banyak mengubah diri Anda menjadi lebih sesuatu hal yang menarik ya. Tetapi di salah satu kamu bisa lebih fobia, konflik dan tidak tahan terhadap sebuah kekerasan ya. Nah, jadi di sini untuk kamu orang kerbau, fobia konflik itu kalau bisa kamu bisa mencegah suatu hubungan yang cukup mendalam ya. Nah, jadi di sini maksudnya adalah sesuatu kekerasan antar satu sama lain ataupun yang mengisi sesuatu dengan kemarahan dan keinginan untuk sebuah balas dendam. Jadi emosional kamu di bulan Januari kalau bisa kamu lebih bisa terpikat dalam sebuah kedamaian ya. Jadi di sini wujudkanlah sebuah kedamaian dan memiliki sebuah semangat ya. Jadi salurkanlah dengan cara hal-hal yang baik dan salurkan sosial yang positif serta memperjuangkan sesuatu hal yang cukup baik di dalam hidup kamu ya. Karena di sini banyak sesuatu yang harus kamu bina, banyak sesuatu yang harus kamu jalankan, karena bukan hanya sekedar untuk melakukan sebuah perubahan, tetapi sebuah ketulusan dalam mengubah hubungan yang bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya. Emosional untuk yang kedua adalah mengenai tentang cara berpikir kamu yang secara alami, mengatur pikiran kamu ya. Jadi di sini adalah kehidupan yang mungkin kamu harus bisa melakukan sesuatu mimpi ataupun yang terdorong dalam mengejar sebuah harapan ya. Nah, jadi di sini bisa melakukan sesuatu riset ya, bisa melakukan sesuatu keinginan yang cukup kuat. Apa yang akan kamu lakukan? Bersedia untuk lebih banyak berusaha dalam mencapai impian kamu. Nah, jadi emosional kamu yang kamu hadapi di bulan Januari cukup kuat dan cukup bersemangat ya. Nah, jadi asalkan kamu bisa melakukan sebuah bentuk hubungan yang tindak lanjut untuk melakukan sebuah bentuk perdamaian, barulah bisa melakukan sebuah bentuk hubungan kerjasama yang baik. Karena di sini emosional di sini adalah sesuatu hal yang akan kamu capai, yang akan kamu sikapi, harus benar-benar bisa mendapatkan sesuatu hal yang mutlak ya. Nah, jadi di sini kalau kamu di sini yang saya lihat untuk orang yang bersio kerbau memang sangat tidak mudah untuk dijalankan ataupun untuk menghadapi berbagai rintangan ya dari segi emosional yang akan kamu hadapi. Lalu kita akan melihat bagaimana bentuk perjalanan kehidupan yang akan dijalani orang yang bersio kerbau ya. Di sini ada kartu home, ada komitmen dan magic string ya. Di sini kita akan melihat lebih jelas apa yang harus dicapai dan apa yang harus dilakukan. Di sini kamu harus bisa lebih nyaman dengan kehendak, kemauan, keinginan kamu seperti apa. Di sini kamu harus bisa lebih nyaman dengan emosi kamu. Ya, berkomitmenlah yang sejati terhadap apa yang kamu inginkan dan apa yang akan kamu mau, dan serta kamu bisa melakukan secara lebih tanggung jawab. Ya, dengan hati, jiwa, raga kamu. Di sini adalah sesuatu yang memang cukup tepat sekali untuk apa yang akan kamu lakukan. Untuk kamu orang yang bersio kerbau, semuanya itu bisa lebih banyak terhubung oleh kesadaran universal, cinta kasih yang cukup besar. Jadi apa yang harus dijalankan di sini sebenarnya memang tidaklah mudah. Hanya saja kamu harus bisa lebih banyak nyaman
dengan diri kamu sendiri, apa yang akan kamu mau dan apa yang akan kamu inginkan, barulah kamu bisa melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan energi positif yang akan kamu sikapi. Karena di sini kalau yang saya lihat ada sesuatu yang memang harus dipelajari dan harus kamu anggap. Kamu harus bisa mengandalkan diri kamu secara lebih sejati. Tanggung jawab kamu dengan hati jiwa raga kamu itu penting. Maka kamu harus bisa melakukan senyaman mungkin dengan emosional dan bentuk hubungan yang harmonis. Apa yang akan disikapi, apa yang akan dijalankan itu sebenarnya bisa memberikan sesuatu efek yang cukup menjanjikan ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat lagi sesuatu yang akan kamu hadapi di bulan Januari di tahun 2023 itu seperti apa. Mature Woman dan Calvin ya. Di sini kamu akan menghadapi orang yang cukup berkuasa, orang yang cukup berpendidikan dan cukup dewasa. Orang yang bisa memberikan sebuah harapan kepada diri kamu sendiri. Jadi orang mature woman ini adalah sesuatu orang tua ataupun kerabat keluarga yang bisa memberikan sebuah bantuan, sebuah dukungan, doa, saran yang terbaik untuk kamu dalam melakukan hal yang baik ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang memang cukup berpengaruh dalam hidup kamu, jadi bisa membawa dalam sebuah kebahagiaan, kesenangan dan kepuasan hati. Bahkan ada sesuatu yang memang bisa membawa dalam sebuah masalah yang runyam, yang ribet, bisa menjadi masalah kecil, dan masalah yang baik bisa membawa sebuah keuntungan ya. Nah, jadi apapun yang akan disikapi sini, ini beda dengan Calvin ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang memang lebih banyak bergantung pada si wanita ini. Jadi mature woman ini bisa kamu lebih banyak bergantung pada orang yang kamu sayangi, orang yang kamu percayai. Jadi kamu harus bisa lebih banyak mendengar kritik, saran dan nasihat, solusi yang bagaimana akan kamu sikapi. Karena untuk kamu orang cok kerbau, satu-satunya orang yang bisa membawa dalam sebuah dewa penolong adalah seorang wanita yang cukup berpendidikan, cukup berpengaruh, dan cukup bisa memberikan sebuah dukungan dan bantuan yang cukup besar. Jadi sehingga di sini ada sesuatu yang memang cukup menantang. Jadi dalam waktu dekat di bulan Januari untuk orang cok kerbau ini, ya kalau bisa kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan sebuah amarah, kehancuran, kedengkian. Ya, jadi di sini dalam sesuatu hubungan harus kamu akhiri dalam sebuah emosional yang negatif, emosional yang cukup merugikan, dan sehingga kamu harus bisa menyesuaikan diri kamu dengan perubahan dalam hidup kamu. Jadi sesuatu yang akan dilakukan dalam waktu dekat di bulan Januari itulah nanti akan disikapi dan akan didapatkan dengan sungguh-sungguh. Jadi di sini kamu harus bisa lebih banyak menerapkan sebuah ide, gagasan, wawasan bagaimana dengan sebuah kritik, saran dan nasihat yang akan diberikan kepada si wanita ini. Ya, jadi dia bisa membantu kamu, hidup kamu seperti apa yang akan kamu jalankan nantinya di bulan Januari. Memang sih sebenarnya itulah sesuatu yang sungguh tidak mudah ya untuk kamu orang cok kerbau. Jadi ya semuanya berhubungan dengan tingkat kedewasaan, bagaimana kamu menyikapi, bagaimana kamu menanggapi sesuatu hal dengan baik. Jadi lebih optimis dan lebih kuat dalam apa yang akan dijalankan. Jadi untuk kamu orang cok kerbau itu sebenarnya emosional itu cukup tinggi. Hanya saja nanti kamu masuk di tahun cok kelinci, kamu harus bisa lebih bagus dalam menanggapi sebuah permasalahan. Jangan menganggap sebagai kekanak-kanakan ataupun acuh tak acuh. Setidaknya kamu bisa menghadapi secara emosional, cukup fisik dan cukup mental yang kuat. Ya. Di sini kita akan melihat yang selanjutnya untuk mengenai tentang sikap religius dalam menghadapi sebuah masalah di bulan Januari. Di sini ada 10 Sisters of Light, ada Tetau. Ya, nah jadi di sini kalau yang saya lihat di sini ada 10 Sisters of Light mengenai tentang penyatuan jiwa dalam mengembangkan sebuah bakat kemampuan yang akan kamu lakukan. Jadi di sini lebih banyak mengekspresikan sesuatu. Jadi dalam melakukan sebuah tindakan sebenarnya sesuatu yang akan kamu capai adalah sebuah bentuk kemudahan. Jadi kehidupan kamu banyak menghadirkan sebuah langkah-langkah dan banyak sebuah solusi yang akan membimbing kamu. Jadi kamu harus bisa lebih banyak bersantai dan biarkanlah hidup itu sebisa lebih mengalir ketika Dewa Penolong bisa datang membantu kamu dengan lebih baik. Ya, karena apapun yang akan dijalankan di sini adalah sikap religius kamu yang cukup kuat. Jadi apapun yang akan disikapi, apapun yang akan diberikan, itu sebenarnya cukuplah mudah untuk kamu tanggapi dengan sikap
kepolosan hati ataupun ketulusan hati. Karena di sini ada kartu The Tower dan Ten Sisters of Light. Ini sebenarnya memberikan sesuatu hal yang baik. Hanya saja kamu harus bisa lebih banyak mengekspresikan lewat pengembangan bakat kemampuan seperti apa yang nanti akan diberikan kepada kamu dalam apa yang akan disikapi. Nah, kita akan melihat sifat kepribadian kamu seperti apa dalam sifat religius yang sudah kamu tahu. Pertama ada kartu Fresh Over Doable, ya. Nah, kita akan melihat lebih sejenak, kita akan mengetahui tentang sifat kepribadian kamu seperti apa untuk ditanggapi di bulan Januari. Ini sebenarnya kalau yang salah adalah itu semuanya ada di benakmu, ada di kepala kamu. Di sini Anda terlalu banyak berpikir. Jadi ketika ada kartu ini muncul, inilah sudah saatnya kamu lebih banyak menutup kedua mata kamu dan lebih banyak mengambil nafas yang dalam, menyadari bahwa satu-satunya adalah dirimu sendiri. Karena sifat kepribadian kamu itu bukanlah orang lain yang menghandle, bukanlah orang lain yang membuat diri kamu itu menjadi lebih nyaman, tetapi diri kamu sendiri yang harus bisa melepaskan rasa kekhawatiran dan rasa ketakutan kamu secara berlebihan. Karena tanpa syarat, kamu harus bisa lebih banyak menyeimbangkan diri kamu sendiri dan di lingkungan sekitar kamu. Barulah kamu bisa menanggapi apa yang menjadi sebuah kenyamanan di dalam diri jiwa kamu, apalagi bertemu dengan orang yang seharusnya kamu sikapi, ya. Terus yang kedua, di sini adalah kartu Doable. Ini mengenai tentang sebuah kesuksesan, segala bentuk keberhasilan, kesuksesan, dan apa yang akan kamu capai, apa yang akan kamu raih. Semuanya ada di genggaman tanganmu. Sudah waktunya kamu bisa lebih banyak membersihkan fisik dan jiwa kamu. Istirahat yang lebih optimal dalam hal bentuk pemikiran dan emosional yang cukup kuat, ya. Jadi di sini sudah waktunya kamu bisa lebih banyak diam dan mempertimbangkan sesuatu hal yang sebenarnya di dalam diri kamu. Kamu harus bisa menciptakan ruang yang cukup baik dalam menghadapi sesuatu kehidupan kamu sampai saat ini. Jadi sifat kerinduan kamu, sifat apa yang harus kamu jalankan, yang harus kamu sikapi itu memang sebenarnya tidaklah mudah. Tapi sesuatu hal memang jika kamu berusaha, punya niat, tekad yang kuat, maka segala bentuk apapun yang akan kamu raih, semuanya akan berubah menjadi hal yang positif. Jadi kamu bisa mencapai raih bintang, kamu bisa membuat bintang itu lebih banyak bersinar, yang gelap dari bercahaya. Jadi akhirnya kamu bisa melakukan sesuatu yang memang benar-benar tidak merugikan, tetapi malah membawa sebuah peluang kesempatan emas dalam hidup kamu. Jadi untuk orang coklat batu harus bisa lebih banyak berjuang, bersemangat dalam apa yang harus kamu sikapi ke depannya. Lalu bagaimana kamu sudah bisa tahu apa yang harus kamu salurkan supaya kehidupan kamu bisa lebih nyaman dan lebih bagus, lebih baik dari di tahun-tahun sebelumnya? Apakah kamu perlu banyak melakukan sebuah bentuk perubahan yang baik, perubahan yang cukup banyak, atau enggak kamu harus bisa melakukan sesuatu hal yang cukup baik dalam apa yang akan kamu kejar? Pertama di sini adalah visualize, nourish, ya. Nah, di sini sesuatu yang harus kamu sikapi adalah pencerahan aura kasih universal. Kamu harus bisa memvisualisasikan, kamu harus bisa melakukan sesuatu yang penting, yang paling prioritaskan dalam hidup kamu. Kamu jangan acuh tak acuh, kamu harus bisa lebih banyak bertanggung jawab. Nilailah sebuah kepribadian kamu secara lebih sejati. Apa yang akan kamu jalankan di sini, kehidupan kamu harus bisa ada sesuatu jiwa pemeliharaan. Secara sebetulnya apa yang akan kamu sikapi dan apa yang akan kamu lakukan itu sebenarnya belum disikapi dengan energi yang cukup baik, energi yang cukup positif. Apapun yang akan disikapi itu nanti akan memberikan sebuah bentuk kegembiraan dan kepuasan hati. Nah, jadi itu semua tergantung dari bentuk pemilihan kamu seperti apa. Jadi pengambilan keputusan apa yang menjadi tujuan kamu dan apa yang menjadi sebuah prioritas itu akan menjadi sebuah bentuk sejati kepribadian kamu dalam menjalankan kehidupan kamu seperti apa. Jadi apa yang akan kamu sikapi, apa yang akan kamu lakukan nantinya akan memberikan sebuah bentuk kegembiraan. Cukup baik dalam apa yang akan kamu optimalkan. Ya, jadi apa yang akan kamu dapatkan, apa yang akan kamu sikapi bisa memberikan sebuah pupuk hasil yang cukup baik dan cukup positif ke depannya. Jadi udah cukup dimengerti dan cukup tahu ya untuk kamu orang bersyukur bau. Seharusnya sih memang semua berhubungan dengan niat, tekad dan kemauan usaha yang cukup kuat.
mental, secara fisik, nah secara jiwa ya. Jadi kamu juga harus bisa lebih banyak memberikan sebuah universal cinta kasih yang tak berkesudahan. Jadi sesuatu yang akan dilakukan adalah dilambangkan dengan cinta kasih yang cukup baik. Jadi kamu harus bisa menggenggam segala sesuatu yang sudah ada di depan mata kamu. Lakukanlah sesuatu yang memang bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik dan cukup positif ya. Nah, jadi di sini kita akan mulai melihat aura siklus kehidupan di bulan Januari ya. Di sini kita akan melihat ada kartu Ace of Wands, ada King of Pentacles ya. Nah, di sini kita akan melihat dulu ada Ace of Wands. Ini mengenai tentang sebuah bentuk inspirasi, ide baru yang akan kamu lakukan dengan secara lebih maksimal ya. Kesungguhan dalam hal bertindak. Jadi sini adalah seharusnya kamu bisa memberikan sebuah bentuk ambisi dan antusiasme yang dalam diri kamu tampak positif dan memunculkan sebuah ide-ide gagasan yang baru ya. Jadi ada sesuatu hal perjuangan yang cukup tinggi di sini adalah banyak memunculkan sebuah ide yang cukup bermunculan. Tetapi hasil yang didapat masih belum maksimal ya. Jadi apapun yang akan disikapi, apapun yang akan dilakukan di sini adalah mengenai tentang sebuah kebaikan, sebuah ketulusan yang cukup mendalam. Nah, jadi di sini seperti saya katakan tadi, cinta kasih yang universal dan sesuatu yang harus kamu perbaiki adalah, yang harus kamu bina adalah sebuah sisi yang cukup baik. Untuk diri kamu sendiri adalah sesuatu yang harus menjiwai segala keputusan dengan jiwa kepemimpinan yang bijaksana. Jadi di sini ada sesuatu situasi kondisi lingkungan kamu yang cukup mendukung sehingga apa yang kamu dapatkan nanti bisa memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan. Jadi perjuangan tanpa dukungan bisa kamu lakukan, tapi jangan ada tanpa ketulusan hati kamu ya. Nah, jadi di sini ada sesuatu bentuk aura yang cukup baik yang bisa kamu utamakan dalam hidup kamu. Ya, aura kehidupan kamu di sini adalah cukup bagus, hanya saja sebuah ketulusan, niat hati yang tulus yang cukup melakukan sesuatu hal yang baik pula ke depannya nanti di bulan Januari ya. Apapun yang akan disikapi, apapun yang akan dijalankan sebenarnya mengenai tentang sebuah kebaikan dan ketulusan hati kamu. Itulah yang dijadikan nomor satu dan itulah yang akan dijadikan prioritas. Apa yang akan disikapi dan apa yang akan dijalankan, maka segala sesuatunya bisa membukakan sebuah peluang kesempatan emas. Jika kamu percaya, maka sesuatunya akan didatangkan lebih mudah ya. Oke, untuk kamu siklus kehidupan orang yang bercoklat sudah selesai. Kita akan lanjutkan lagi bagian asmara percintaan ya. Untuk asmara percintaan kamu untuk orang yang bersyukurbau ya. Di sini kita akan melihat dulu asmara percintaan kamu di bulan Januari. Nah, di sini saya dekatkan dulu lebih dekat biar kamu bisa membaca juga ya. It's important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself ya. Nah, di sini kita akan melihat adalah segala sesuatu yang lebih penting dalam mengambil sebuah langkah mundur dan menghabiskan waktu secara kesendirian. Alihkan fokus pada orang yang kamu inginkan. Sudah waktunya dari sekarang untuk bisa lebih banyak memberikan sesuatu pada diri kamu sendiri. Nah, di sini untuk mengenai asmara percintaan kamu di sini adalah sesuatu yang mungkin mendapatkan sebuah kemunduran dalam hal asmara ya. Kamu bisa lebih banyak fokus pada apa yang akan kamu harapkan. Jadi di sini adalah mengenai tentang sebuah keinginan yang menjanjikan dalam sebuah hubungan, tetapi tidak bisa dielakkan ataupun tidak bisa diutamakan dalam kepribadian kamu terhadap si pasangan ya. Kita akan melihat mengenai tentang situasi kondisi asmara percintaan yang akan dijalani orang bersyukurbau ya. Nah, di sini adalah protect your dreams, ada transformation. Nah, hubungan situasi kondisi yang bagaimana nanti akan disikapi orang syukurbau di sini ini mengenai tentang sebuah protect your dream. Kamu harus bisa meraih sebuah impian. Bekerjalah tetap konsisten terhadap apa yang akan kamu lakukan. Ya. Rangkullah setiap transformasi informasi kehidupan. Ya, transformasi kehidupan, perubahan dalam hidup kamu dalam meraih segala sesuatu yang menjadi tujuan hidup kamu. Karena di sini ini mengenai tentang sebuah keinginan, sebuah rasa hubungan yang cukup baik, yang lebih akrab dengan si pasangan kamu. Karena yang saya lihat, kamu pengen meraih sesuatu harapan dengan hubungan si pasangan kamu.
Kamu pengen membuat sebuah hubungan yang cukup bagus dengan melakukan sebuah perubahan. Tetapi ada sesuatu yang janggal, sesuatu yang mungkin membuat kamu tuh jadi susah untuk bisa mendapatkan sebuah harapan yang baik. Mungkin di sini adalah yang saya lihat, yang saya tangkap adalah kamu lebih banyak mengejar apa yang menjadi keinginan kamu. Mungkin dalam hal karir, mungkin dalam hal keluarga kamu. Tapi setidaknya kamu bisa lebih banyak percaya, bisa lebih banyak tahu apa yang harus disikapi dan apa yang harus dijalankan, ya. Karena di sini mengenai sebuah asmara percintaan, mungkin banyak sesuatu yang dielakkan, banyak sesuatu yang tidak bisa tercapai, sebuah keinginan harapan yang baik. Jadi apapun yang dilakukan, apapun yang akan dicapai tidak memberikan sebuah efek yang cukup bagus, sehingga banyak melakukan sebuah bentuk perubahan terhadap si pasangan. Jadi kamu pengen meraih sesuatu harapan dengan hubungan kamu, tetapi ada sesuatu yang membuat diri kamu tuh susah untuk memberikan sebuah harapan yang baik, yang penuh dengan bijak, dan bagaimana hubungan ini bisa lebih langgeng ke depannya, ya. Jadi di sini kalau yang saya lihat situasi kondisinya lebih banyak ingin melakukan sesuatu yang terbaik terhadap pasangan, tetapi susah. Tetapi kenapa ya? Mungkin dari segi emosional yang selalu membuat kerugian antar hubungan, jadi sehingga hubungan hanya selalu biasa-biasa saja dan tidak membawa dalam sebuah energi yang cukup membawa dalam sebuah hubungan romantis. Jadi itu sih sebenarnya kalau yang saya lihat sih memang banyak sesuatu yang membawa dalam sebuah hal yang cukup negatif, ya. Terutama di sini untuk orang Cokerbau masuk di bulan Januari, emosi sangat meluap sekali, sehingga apa yang dijanjikan, apa yang akan dilakukan tidak membawa dalam sebuah kemudahan. Apa yang akan disikapi tidak memberikan sebuah efek yang cukup baik, ya. Nah, jadi di sini kita akan melihat sikap yang harus kamu bina, yang harus kamu perbaiki antar pasangan supaya hubungan bisa lebih dekat, ya. Di sini ada kartu Flashing My Heart, ya, mengenai tentang sebuah bentuk penyesalan dalam hati jiwa kamu terhadap si pasangan, ya. Nah, di sini pertama adalah perasaan, sesuatu kekuatan yang bisa membuat kamu bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah, pertama di sini adalah kamu harus bisa mengurai rasa keterikatan sebuah emosional yang cukup berlebih, ya. Karena di sini untuk orang Cokerbau, emosional cukup menggebu-gebu, emosional cukup memberikan sebuah berat hati yang akan disikapi, yang akan dilakukan, ya. Karena di sini adalah sebuah bentuk kekhawatiran, rasa galau, rasa kesal, kecewa hati yang cukup berat, yang cukup besar, sehingga lebih banyak tidak memberikan sebuah tekad untuk merubah diri lebih bagus. Dan terakhir di sini kalau yang saya lihat, kamu harus bisa lebih banyak menumbuhkan sebuah ekstra keberanian dalam mengubah, dalam mengekspresikan, dalam berani percaya bahwa kamu bisa lebih berubah dari sebelumnya. Karena yang saya lihat di sini adalah untuk orang Cokerbau, asmara percintaan itu banyak sesuatu yang mungkin menggerogoti kehidupan kamu, sehingga mungkin dalam siklus kehidupan banyak memberikan sebuah efek yang merugikan, sehingga apa yang dilakukan, apa yang dijalankan tidak memberikan sebuah sikap yang positif, ya. Nah, jadi pertama, uraikanlah, kamu berikanlah sebuah ikatan emosional yang cukup baik, mana yang tidak baik dan mana yang baik, baru supaya hubungan bisa lebih bagus ke depannya. Dan sesalkanlah apa yang sudah kamu perbuat terhadap pasangan, redakanlah segala sesuatu yang membuat hubungan jadi tidak bagus, dan keberanian itu yang paling penting, sehingga apa yang akan disikapi, apa yang akan dijalankan benar-benar bisa memberikan sebuah efek yang cukup baik. Lalu bagaimana dengan sikap yang diutamakan dalam sebuah hubungan asmara percintaan? Di sini ada dua kartu, ada kartu As dan ada kartu 5, ya. Nah, jadi di sini ini kalau yang saya lihat mengenai sesuatu hal yang akan kamu sikapi, yang akan kamu jalankan di sini adalah mengenai tentang sebuah keterbukaan, kejujuran, dan sesuatu yang mungkin harus kamu bisa memberikan sebuah bentuk kesetiaan. Karena memang sampai saat ini kamu selalu menutupi hati jiwa kamu kepada pasangan kamu. Kamu selalu melakukan sesuatu hal yang tidak baik, mungkin sesuatu yang banyak merugikan, sehingga si pasangan banyak terdiam, cuek, acuh tak acuh. Mungkin sesuatu yang mungkin terhadap orang bercokerbau tidak memberikan sebuah sikap yang cukup positif, sehingga apa yang dilakukan, apa yang akan digambarkan tidak menggambarkan sebuah hubungan yang romantis. Hubungan yang cukup baik akan dibawa dalam hal apa, ya. Nah, jadi untuk kamu
Ya, kalau yang saya lihat adalah beranilah melakukan sesuatu hal yang cukup baik, beranilah melakukan sesuatu hal yang cukup bagus dalam sebuah hubungan. Karena hubungan itu kalau tidak ada sebuah keberanian, tidak ada sebuah usaha dan tekad yang cukup besar, maka hubungan seperti apapun tidak akan membawa dalam sebuah kenyamanan, apalagi sebuah kerukunan. Jadi untuk kamu cok kerbau, haruslah kita bisa lebih bijak dan lebih kuat dari sebelumnya. Apapun yang akan disikapi, apapun yang akan dijalankan, bisa memberikan sebuah sikap yang cukup mendorong untuk kedepannya bagaimana dalam menjalani sebuah hubungan yang pasti. Ya, oke. Untuk kamu orang cok kerbau, sudah cukup panjang yang saya kasih tahu mengenai siklus kehidupan dan asmara ya untuk di bulan Januari selama 1 bulan mendatang. Jadi di tahun 2023 ini mulailah dari sekarang untuk kamu orang cok kerbau bisa melakukan yang terbaik, apa yang akan dijalankan dan apa yang akan disikapi. Sesuatu yang akan kamu berikan, yang akan kamu dapatkan akan memberikan sebuah efek yang cukup menjanjikan jika kamu punya ada usaha niat hati yang cukup baik dan bijaksana dalam melakukan apa yang menjadi kehendak kamu. Ya, oke. Untuk kamu orang cok kerbau, mudah-mudahan saya doakan di tahun 2023 ini untuk memasuk di bulan awal, kamu bisa memberikan sesuatu hal yang positif, pancaran aura kasih dan universal dalam hidup kamu, antara lingkungan diri kamu sendiri dan lingkungan di sekitar kamu. Oke teman-teman, di sini untuk kamu orang cok kerbau sudah selesai. Ada harga paket promo untuk di bulan Desember, ada pemotongan harga 25% edisi paket promo ya. Jadi bisa mencari sebuah hasil ramalan sesuai dengan budget yang kamu inginkan. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe jika Anda berminat ataupun merasa menarik perhatian diri kamu. Jangan lupa like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info-info ramalan terbaru buat Anda. Saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.